New normal, pakai masker wajah, face shield, sanitizer. Ini semua adalah hal-hal yang pada hari-hari ini kita semua harus perhatikan, bahkan physical distancing ataupun social distancing. Anda sedang menyaksikan Good News Program bersama kami, saya Debbie Katarina dan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa setiap pemirsa sekalian bahwa Anda juga dapat menyaksikan Good News Program melalui YouTube channel kami, yaitu di @anugrah-ministries. Jangan lupa untuk subscribe, karena kita tahu bahwa subscribe kan nggak bayar. Tetapi pada waktu kita subscribe, kita dapat mengikuti setiap perkembangan dan episode-episode baru. Anda akan langsung mendapatkan notif yang akan masuk kepada ponsel Anda atau kepada email Anda. dan benar sekali seperti yang Daniel bilang ya, di new normal ini bahkan masih ada keluarga-keluarga yang terpisah, belum bisa berjumpa satu dengan yang lain, menahan rindu dalam hati mereka karena mungkin anggota keluarga mereka itu tinggalnya di luar pulau atau di luar negeri, sedangkan semua border sekarang masih ditutup. Bahkan ada juga orang-orang yang menikah dengan Zoom. Ada ya? Orang tuanya nggak bisa datang, hanya menyaksikan lewat Zoom saja. Kalau nggak hati-hati, banyak orang bakal nggak waras begitu nanti memasuki masa new normal. Nah, pemirsa sekalian, di Good News Program episode spesial hari ini, kami menampilkan seorang narasumber yang pasti menjadi berkat, yaitu Bapak Jarod Wijanarko. Udah nggak asing lagi ya? Nggak asing lagi Nah, dong. tema yang akan kami bicarakan bersama dengan beliau berjudul yaitu Waras menghadapi new normal. Nah, kita percaya kita nggak mau jadi gila karena apa? Tekanan kehidupan Tuhan izinkan untuk terjadi bukan supaya kita hancur, tetapi menjadi anak Tuhan supaya kita taklukkan segala perkara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan ikuti dan lihat satu cuplikan yang satu ini. Sudah familiarkan dengan istilah new normal. Akibat pandemik ini, kita dipaksa untuk move on dari hal-hal normal sebelum pandemik. Sulit kumpul bareng keluarga yang sedang kuliah atau kerja di luar pulau, bahkan di kota yang berbeda. Banyak keluarga terpisah dan belum bisa bertemu sampai saat ini. Hidup kita nggak akan pernah sama lagi. Kerja kita lakukan dari rumah. Ibadah pun menjadi suatu yang personal, bukan lagi komunal. Bahkan ada orang-orang yang menikah tanpa tamu, pendeta, bahkan keluarga yang hadir secara fisik. Wah, kalau mikir semuanya ini, bisa-bisa kita kehilangan kewarasan. Waras menghadapi new normal. Pada episode kali ini, Good News akan berbincang-bincang bersama Dr. Insinyur Jarod Wijanarko. Pemirsa setia Good News pasti sudah nggak asing lagi dengan narasumber yang akrab disapa Pak Jarod ini. Orangnya ceria dan humoris, seperti nggak ada beban hidup. Pernah nggak ya Pak Jarod mengalami kondisi-kondisi sulit yang bikin dia marah, bahkan sampai depresi dan hampir kehilangan kewarasannya? Yuk dengerin chit-chat bersama Pak Jarod supaya kita bisa tetap waras menghadapi new normal. Wow. Saya kan merantau ke Jakarta itu nggak bawa apa-apa. Jadi kalau misalnya rumahnya 5, terbakar 1 ya ketawa gitu ya. Ini Waras menghadapi new normal. Masih bersama kami dalam Good News Program. Kita akan sapa narasumber kita hari ini. Shalom Pak Jarod. Shalom. Apa kabar? Tetap waras. Ceria terus. Waras. Luar biasa Pak Iya. Jarod ini ya. Kalau ngelihat Pak Jarod ini kan orangnya tuh selalu ceria gitu. Mungkin pemirsa tuh pada tanya, Pak Jarod itu pernah apa enggak sih menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya? Sepertinya sih nggak pernah. Saya jawab dulu mewakili beliau nih. Hidup beliau ini baik-baik saja, rumputnya selalu hijau, terus kemudian uangnya Ada pasti bebek di rumahnya ya? ya saldonya 100 miliar di rekeningnya, terus kemudian anaknya sudah pintar-pintar besar semua dapat beasiswa, pasti seperti itu. Betul nggak Pak Jarod? Salah. Yang betul seperti apa Gimana, Pak? Jadi
hidup saya ini banyak masalah, banyak kesusahan, banyak mengalami kejadian yang tidak diharapkan. Jadi saking seringnya, maka jadi tabah banget gitu ya. Nggak tabah nih, jantungnya udah putus dari kemarin. Iya. Seberapa parah yang Bapak bilang itu? Karena saya pernah dengar tentang rumah, punya masalah dan yang lain-lain gitu. Ya, kalau dari sisi ekonomi yang terparah itu sebenarnya baru tahun lalu ya, kalau dari jumlahnya. Tapi yang traumatis misalnya 2009 saya kebakaran dan sekeluarga ada di luar pulau di Bali. Lagi jalan-jalan. Yang kebakaran rumahnya ya Pak? Nah ya, tapi sekeluarga lagi di luar kota, jadi tidak bisa barang satupun dan tidak diasuransi, jadi habis. Betul-betul habis. Gitu. Nah, bisa cerita tentang kebakaran ini Pak, supaya kami bisa ngerti kondisinya parahnya seperti apa. Jadi jam 3 pagi kami ditelepon, Pak, rumahnya keluar asap, tolong dong bantu panggilkan pemadam kebakaran. Sudah Pak, jadi kita monitor setiap 15 menit. Singkat cerita ya 3 jam kemudian sudah roboh Pak. Jadi itu tiap 15 menit kita tegang sekali. Sudah datang belum? Sudah mulai nyemprot. Pokoknya itu dari tiap 15 menit kita telepon terus dari jam 3 pagi sampai kira-kira jam 8, jam 9 berita terakhirnya sudah roboh gitu. Dan kita sudah ngelihat rongsokan rumah. Ya, berarti Pak, itu pada waktu kalau misalnya kebakaran yang punya rumah ada di lokasi, kan itu misalnya ada yang bisa diselamatin, mungkin emas batangan Bapak, atau mungkin surat berharga, paspor misalnya, atau TV yang mahal, atau mobil yang bagus. Waktu itu yang bisa diselamatkan apa aja? Jadi boleh dikatakan yang di dalam rumah nggak ada yang bisa diselamatkan. Kebetulan memang kalau kayak dokumen-dokumen kami punya tempat lain. Jadi mobil juga aman. Jadi dokumen aman. Lalu tapi yang dalam rumah semuanya habis termasuk buku-buku karena di lantai 2 itu saya pakai untuk gudang buku. Jadi semuanya terbakar dan itu istilahnya kami kumpulkan harta itu selama 12 tahun karena saya kan merantau ke Jakarta itu nggak bawa apa-apa. Jadi kalau misalnya rumahnya 5, terbakar 1 ya ketawa gitu ya. Ini benar-benar nabung 12 tahun, lalu nabung lagi setahun untuk renovasi. Setelah renovasi kebakaran. Jadi betul-betul ya habis gitu. Ya, waktu itu Pak, merasa sakit nggak gitu? Mengapa hidup ini kejam terhadap saya gitu? Yang lebih sakit itu gara-gara kebakaran saya dilapori polisi. Itu lebih sakit lagi. Dilaporin polisi karena apa, Pak? Jadi kan kebakaran, terus wajah saya kan juga tetap senyum-senyum. Jadi muncul sengaja dibakar. Tiba-tiba datang polis lain ya, itu dipasangi garis polisi itu loh. Lalu saya pergi ke kantor polisi. Itu saya mau cabut talinya, saya mau bersihkan. Polisinya bilang enggak boleh Pak, Bapak melewati garis itu, saya tidak keluarkan surat buat Bapak. Loh, surat apa? Saya dengar hal yang tidak baik. Loh, dengar apa Pak? Namanya kebakaran ya pasti nggak baik. Enggak, bukan soal itu. Kami mendengar laporan bahwa ada kemungkinan diduga sengaja dibakar. Loh Pak, buat apa sengaja dibakar? Makanya saya pasang polis lain untuk kami selidiki dulu sebelum kami mengeluarkan surat. Pak, surat apa? Surat yang nanti Bapak pakai untuk ngurus asuransi. Lalu saya bilang sama polisi, tidak diasuransi. Loh, nggak diasuransi? Tidak. Oh ya kalau gitu, nggak mungkin sengaja dibakar, kecuali Anda gila. Iya. Nah waktu itu Pak, saling nyalahkan nggak? Tahu gitu nggak pergi ke Bali? Bapak waktu itu ke Bali dalam acara apa sih? Kita sekeluarga pelayanan, saya bawa anak-anak karena saya mau pamerkan anak saya gitu ya. Dalam arti dipamerkan detektif ya. Kan kita mau seminar keluarga. Biasanya saya seminar sendirian atau sama istri. Kali ini bawa dong anak-anak untuk libur gitu. Jadi mereka bisa anak saya bisa bersaksi duluan bagaimana mereka sekolah mendapat beasiswa. Jadi ya sudah bis. Nah, kalau kami sekeluarga sih nggak bertengkar ya. Jadi yang membuat tetangga curiga itu kok kebakaran lalu bersukacita lalu muncul dugaan sengaja dibakar. Wah itu banget. Jadi akhirnya ketika saya lapor ke polisi minta dihapus lalu polisi tahu kalau nggak diasuransi akhirnya ya udah kalau gitu Bapak boleh cabut garisnya. Garisnya saya cabut, saya bersihkan kan.
Nah, satpam datang, Pak, kok dicabut gitu? Ya, saya sudah minta izin polisi. Dikasih. Loh, kenapa dikasih, Pak? Ya kan, saya nggak asuransi. Jawaban saya itu nyebar lagi ke tetangga kanan kiri. Itu mulai heboh tuh. Wih, nah, di asuransi kok bisa nggak sedih ya? Wah. Iya. Lalu Nah, bagaimana caranya Bapak sekeluarga bisa bangkit kembali nih untuk Ya. membangun dari puing-puing kehancuran ketika rumah habis? Ya itu dia, itu tetangga juga nanya, Pak kalau nggak diasuransi kok Bapak bisa sih tabah, mukanya tetap ceria gitu. Saldonya masih banyak ya Pak ya, yang tidak kebakar. Waduh, saya bilang muka saya ini muka saldonya banyak ya, saya bilang begitu. Saya bilang Pak, saya ini bukan konglomerat yang merantau ke Jakarta. Engkong saya melarat, tahun 90 saya tinggal di Lubik. Saya tahun 90 tinggal di pinggir kuburan, jadi saya nabung dari awal, ya inilah rumah saya satu-satunya. Jadi saya nggak ada rumah yang lain, nggak punya tabungan. Kalau saya kuat, saya bersuka cita, saya punya harta yang tidak bisa terbakar. Wah, hore. Saya bilang, emas ya Pak. Oh, mereka masih nggak ngeh ya? Dikira punya batangan emas itu, saya bilang bukan. Ya, saya nggak punya emas di bank juga nggak ada. Deposito juga baru dicairkan kan buat renovasi gedung. Ya, nyawa saya, keselamatan yang saya miliki, itulah harta yang tidak bisa terbakar. Jadi, kalau saya tidak punya kekekalan, kalau saya tidak punya keyakinan keselamatan, mungkin 13 tahun dicari, lalu kebakar habis dalam 3 jam. Waduh, itu bisa gila atau bisa stres. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong dulu nih Pak, pengen tahu lebih dalam tentang detail kebakaran itu. Kerugiannya berapa miliar? Sudah dihitung nggak waktu itu? Ya, kira-kira 2,5 miliar ya, itu yang waktu itu kan. 2,5 miliar. 2009 itu besar sekali. Dan 2020 itu masih besar sekali. 2009. Maksudnya sampai sekarang juga tetap besar. Betul. Nah, waktu itu pertanyaan saya, kenapa kok tidak diasuransikan? Ya, gini, saya ini orangnya radikal, Pak. Saya mengalami kebakaran tahun 2009, tidak diasuransi, ludes habis. Sampai hari ini rumah saya yang baru, yang saya sekarang di ruang tamu ini juga nggak diasuransi. Saya punya mobil 2 juga nggak diasuransi. Saya punya dan ini juga saya tidak asuransi kesehatan, Pak. Jadi saya itu punya pikiran begini, itu terbakar pasti diizinkan Tuhan. Kalau nggak diizinkan juga nggak akan terjadi. Jadi yang penting saya hidup jangan sampai diizinkan lagi. Jadi mungkin dalam hal ini saya jangan dijadikan contoh. Maafkan saya, kali ini mungkin saya bukan contoh yang baik dalam hal saya setuju asuransi. Dalam arti orang lain silahkan. Tapi untuk saya pribadi itu, saya tuh rasanya kayak gimana ya? Saya belum. Ya, maka dalam hal inilah yang saya mungkin sangat hidup saya itu kayak mau bergantungnya 100% itu sampai dalam arti yang sebenar-benarnya. Jadi orang lain banyak yang tidak memahami kami. Ya, enggak apa-apa Pak, kita nggak akan memperdebatkan hal itu. Tapi caranya Bapak bangkit kembali itu bagaimana? Nah, itu dia. Jadi gini, sedih tentu sedih karena saya mengumpulkannya lama sekali 12 tahun lalu habis begitu saja. Kami sedih, kami galau, kami stres, tapi itu hanya hitungan hari saja, 1-2 hari aja. Jadi setiap malam kami bergumul dan dalam pergumulan itu saya mendapat pengertian. Dari pengertian itu baru kekuatan. Pengertiannya sederhana bahwa dunia ini tidak kekal, harta itu tidak kekal. Maka saya mau mencari yang kekal. Jadi saya justru malam itu saya ngajak istri, ngajak anak untuk bernasar kepada Tuhan. Ayo dalam hidup selanjutnya kita mencari yang tidak bisa terbakar. Setiap nyawa yang kita bawa ke sorga itu tidak bisa terbakar. Perubahan orang lain karena kita itu buah pelayanan yang tidak bisa terbakar. Itu tabungan yang tidak terbakar karena itu kekekalan. Jadi mengalami kebakaran itu justru membuat kami komitmen untuk mencari dalam hidup ini yang bersifat kekal. Amin. Dahsyat. Nah Pak, kami salut banget tentang apa yang tadi baru saja Bapak jabarkan ya. Semakin mengenal Bapak kayaknya ini semakin keren gitu loh. Walaupun saya yakin kan Bapak ada keturunan orang Jawa juga kan. Ya. Mungkin Bapak juga pernah berkata, untung anaknya diajak. Kalau nggak diajak bagaimana? Betul nggak? Kan orang Jawa nggak ada matinya gitu kan ya. Selalu untung nggak pernah rugi kan. Nah Pak Jarot. Itu karena percaya Tuhan makanya untung. Ya benar.
tepat sekali. Ya. Di Pak, Alkitab, sekarang masuk ke topik kita ya, Pak. ya, di Alkitab ada Ayub yang kebakaran dan anaknya meninggal semuanya gara-gara kebakaran. Jadi di Alkitab ada orang yang kebakaran, anaknya mati semua, dan saya kebakaran, anak saya hidup semuanya. Jadi untungnya di sana ya. masih bisa bersyukur. Betul. Amin. Nah, mau masuk ke topik kita nih ya Pak ya. Zaman sekarang ini banyak banget orang yang merasa hampir kehilangan kewarasan. Gara-gara kelamaan PSBB di rumah aja. Ya. Terus belum lagi nggak bisa ketemu sama anggota keluarga gitu kan. Padahal udah kangen banget. Ini bagaimana? Mau belajar dari Pak Jarot? Ya, cerita saya kebakaran tadi sebenarnya hanya untuk latar belakang ya, bahwa dalam hidup ini kita bisa saja mengalami kehilangan. Kehilangan karena kebakaran, kalau sekarang ya kehilangan omset karena PSBB, kehilangan kesempatan karena pandemi, kita bisa kehilangan relasi, bahkan anak saya pertama menikah kehilangan kesempatan, harus dibatalkan, tiket bulan madu ke Spanyol jadi nggak jadi, saya sendiri bilang sama istri, setelah anak selesai menikah, April kemarin kita berdua ke Amerika ya, saya udah beli tiketnya, dan sama lagi tiketnya tidak tak asuransiin, jadi nggak bisa full refund, akhirnya tiket berumur setahun. Mudah-mudahan airline-nya belum bangkrut selama setahun. Jadi kita itu bisa banyak mengalami kehilangan, termasuk seperti saya kebakaran. Nah, maka kita ini harus siap mengalami kehilangan, karena memang hidup ini nggak ada yang kekal. Tapi begini, ya kita tentu bisa menyiasati supaya nggak kehilangan. Tapi kalau sudah terlanjur kehilangan, kalau kehilangan kesehatan, seperti saya juga awal Maret kena gejala, walaupun saya nggak tes. Ya kita olahraga, kita berjuang untuk sehat, kita berjemur, minum vitamin, supaya akhirnya kita bisa merdeka kalau itu kehilangan kesehatan. Tapi kalau sampai kehilangan berupa harta benda, kalau saya kebakaran, Bapak Ibu mungkin ada yang mengalami karena kondisi COVID ini, saya empati, saya simpati. Tapi ayo kita tidak meratapi yang hilang. Kita mencuri yang masih ada. Jadi waktu itu saya lihat tanahnya kan kebakaran, kan gedungnya roboh, tapi tanahnya itu nggak bertambah sempit loh. Jadi tanahnya masih ada. Ya saya bersyukur untuk tanah yang tidak kebakar. Mari kita bersyukur yang ada. Yang ada apa sekarang ini? Kita kehilangan pekerjaan, kita masih punya hidup, masih punya nyawa, masih punya harapan. Kalau kita waras, kita malah bisa bekerja lagi mencari uang. Tapi kalau kita nggak waras, ya sudah, kehilangan pekerjaan, kehilangan semuanya. Jangan sampai kita menjadi nggak waras gara-gara kehilangan pekerjaan. Pekerjaan kan bisa cari lagi. Jadi menurut saya kita tidak boleh kehilangan harapan. Ya, jadi istilahnya di dalam tidak kehilangan pengharapan itu, kalau tadi saya tangkap dari Pak Jarot ini, berarti harus berusaha untuk melihat sisi positif apa yang kita masih bisa dapatkan di tengah-tengah kehancuran-kehancuran yang Tuhan izinkan terjadi. Demikian Pak ya? Ya. Nah, Bapak bisa ceritakan juga nih, tadi Bapak bisa cerita, kami juga tahu bahwa Nia, anak putri Bapak yang paling besar, baru saja masuk dalam pernikahan kudus melalui Zoom, dan Bapak nggak bisa hadir. Nah, saya juga punya putri nih Pak, putri saya umur 20 tahun dan sekarang juga nggak bisa pulang, ada di Singapura juga sama nih, Nia juga ada di Singapura. Itu aja istri saya udah nggak tahu berapa liter air mata karena Mother's Day nggak ketemu anaknya, ulang tahun, anaknya nggak bisa datang, anak saya ulang tahun, kami cuma bisa ngirimi makanan gitu. Nah ini Bapak anaknya menikah, tapi Bapak nggak ada di sana, gitu. Bapak bisa ceritakan nggak? Ya, ini anak pertama ya. Kalau mantu saya bukan anak pertama, jadi kakaknya sudah menikah, tentu kondisinya berbeda. Tapi yang kalau saya ini anak pertama, sudah persiapan, bimbingan pranikah bolak-balik Jakarta Singapura karena anak dan mantu dua-duanya di Singapura. Jadi hotel, konsumsi semuanya sudah dibayar. Lalu Batam. Nah, waktu Batam itu sempat rencana bahwa pemberkatannya antara di Jakarta atau Singapura. Ya, kalau di Singapura maka kami orang tua dan besan yang ke sana. Tiba-tiba berubah peraturan. Di Singapura kalau ada orang datang harus dites, kalau positif biaya sendiri, karantina 14 hari. Wah, repot. Ya udah kalau gitu yang Singapura yang ke Indonesia. Kena lagi peraturan. Kalau nanti pulang dari Indonesia karantina 14 hari padahal mereka bekerja. Jadi itu di Singapura juga peraturannya berubah-berubah sehingga kita ini dari plan A atau plan B ganti apa lagi itu waduh kita sempat dibingungkan.
Ya. Akhirnya singkat cerita ya kami mengambil keputusan ketika anak mengusulkan untuk pemberkatan online, dan saya yakin esensinya adalah saling mencintai, orang tua setuju, dan ini bukan dadakan karena misalnya anak hamil di luar nikah, sudah direncanakan semuanya. Maka orang tua, anak saling mencintai, seiman, sepadan, orang tua setuju, ada otoritas yang memberkati dalam hal ini karena mereka PR di Singapura, artinya gereja di Singapura dan pemerintah di Singapura, aturannya jelas, acuannya ada, mereka sah legal, ya sudah, akhirnya kami setuju gitu ya. Tapi begitu setuju lalu proses berjalan gitu, ya baru mulai sedih. Saya sempat ngikutin tuh pemberkatannya sebentar, nggak bisa lama-lama. Ini ucapin selamat dulu ya kepada Pak Jarod dan Bu Esther tentunya. Kepada Nia juga dan suaminya. Ya, dan saya melihat wajah Bapak beda banget hari itu dibandingkan dengan hari ini. Bisa cerita nggak emosi yang berkecamuk seperti apa? Ya, jadi begitu kita diskusi, anak minta usul, ya kita setuju gitu. Tapi begitu makin lama makin mendekati gitu, kalau orang Jawa pikir kok ngene ya gitu. Kok ya sampai begitu. Oh, sampai begininya gitu ya. Sempet sih misalnya waktu itu tunda setahun apa 6 bulan. Masalahnya anak saya itu benar-benar planningnya itu sudah ketat sekali. Pacaran sudah 6 tahun, jadi setelah menikah bulan April, rencana April, Mei itu udah sewa apartemen, kalau nggak dipakai ya bayar $2.000 jalan terus, terus kalau pakai lalu masing-masing kos tempat masing-masing ya nggak enak, mahal. Kalau anak saya yang menempati, dia nggak mau sendirian di apartemen karena merasa nggak nyaman, jadi akhirnya kalau menunda 1 bulan itu kira-kira ongkosnya $2.000. Jadi selain ongkos juga hal-hal yang lain seperti rencana pembelian rumah yang di Singapura itu kalau sudah PR 2 tahun setelah menikah itu bisa biaya murah. Jadi anak saya itu udah planning segala finansial rencana mereka sehingga menunda itu pertimbangannya banyak. Jadi singkat cerita, ya setuju gitu kan. Jadi begitu menjelang hari H itu, saya 2 hari sebelumnya aja itu kalau pas lagi sendirian gitu, udah mulai nangis. Saya mengerti, Pak. Ya, saya juga melihat Pak Jarod berkali-kali posting tentang Nia. Ya, puji Tuhan saya bisa mengerti itu. Malam-malam nangis, lalu ikut Zoom begini seminar, ketawa lagi ya kan. Tampil depan umum kan ketawa ya kan. Ngasih semangat gitu. Selesai masuk kamar, bayangin nangis lagi. Iya. Pak, ini udah berlalu kan? Udah, nanti setelah ini nangis lagi. Iya, oke. Kita take a break dulu ya, puji Tuhan. Ini selalu seru dengan Pak Jarod. Ya, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Kita tahu bahwa di dalam kehidupan nggak selalu kita itu berkata bahwa kita itu akan mendapatkan apa yang kita mau. Benar kan ya? Jadi termasuk di dalam kondisi hari-hari ini, mungkin dari pemirsa yang terkasih sekalian, bahkan mungkin ada keluarga yang sudah meninggalkan kita, meninggalkan Anda karena COVID-19, atau mungkin karena kecelakaan, atau karena sakit yang lain, atau musibah-musibah yang lain yang sebagai manusia, apalagi mungkin Anda berkata, saya sudah memberikan persepuluhan loh, saya sudah memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, saya sudah menabur ini, menabur itu, dan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, tetapi kenapa Tuhan tetap mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi? Yuk, jangan kemana-mana, nanti kita akan belajar lagi dari narasumber yang dahsyat ini. Dan kalau ada hal-hal yang perlu didukung di dalam doa, atau mungkin Anda memerlukan konseling di dalam kehidupan Anda bisa hubungi kami melalui WhatsApp, melalui email. Anda lihat ada nomor-nomor yang tertera di layar televisi Anda, atau mungkin Anda bisa scan QR code, ini akan langsung nyambung kepada WhatsApp di dalam untuk kepada tim konseling kami, dan kami akan siap untuk berdoa bagi Anda. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Jadi kalau saya masih waras hari ini, jadi sebenarnya tahun lalu udah bangkrut. Jadi waktu saya tahun lalu datang ke studionya Pak Hendrata itu lagi stres-stresnya tuh Pak. Ya pemirsa sekalian, kami tentunya sangat berharap setiap daripada Anda masih tetap waras. Yang masih waras, ayo kita tunggu. Anda boleh ketik sekarang, berikan komentar tentang kondisi kehidupan Anda. Bagaimana tips-tipsnya? Mungkin di antara pemirsa sekalian ada hal-hal yang menarik yang kami perlu belajar daripada Anda. Anda bisa berikan komentar bagaimana selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan terakhir ini
kondisi sangat sukar tetapi Anda tetap waras ya. Kembali bersama dengan kami, bersama dengan Daniel dan Debbie di Good News Program menampilkan Pak Jarod Wijanarko. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, mau bertanya kepada Pak Jarod kembali. Pak Jarod, selama pandemi COVID-19 ini kan tidak bisa dipungkiri. Banyak bisnis yang hancur, berantakan. Yes. Karena nggak bisa buka, nggak bisa jualan, dan lain sebagainya. Pak Jarod pernah nggak ya punya pengalaman yang serupa? Pak Jarod pernah bangkrut nggak, Pak? yang pasti masih waras. Jadi adalah mujizat kalau saya masih waras ya. Kenapa, Pak? Saya punya bisnis, ada yang paling besar itu namanya IFA Dasyat, itu MLM. Ya. Lalu ada lagi sekolah. Nah, MLM itu tahun 2000 kami berdiri tahun 92 itu trading, ekspor. Tahun 2000-an mulai menjadi MLM dan puncak kejayaan di 2013. Kami punya stokis di 230 kabupaten, membernya kira-kira 500 ribuan. Itu puncak kejayaan 2013. Lalu 2016-2017 kita semuanya tahu mulai ada isu millennial kills everything. Jadi itu kami terbunuh karena memang bisnis MLM itu bisnis yang dibunuh oleh milenial, oleh digital. Maka kami juga berubah menjadi IFA online, buka platform. Tapi gara-gara buka platform itu bersaing dengan Lazada, Zalora, dari berbagai bisnis yang kapitalnya triliunan, ternyata kami punya uang 100 miliar itu nggak ada artinya dengan habis tahun habis. Jadi berapa tahun? Buka begini habis hilang 100 ini. Oh, wow. 2 tahun habis 100 miliar. Wow. Itu begitu habis. Bagaimana, Pak? Habis itu kira-kira tahun 2018 kami belum tutup karena gengsi untuk tutup, atau itu juga perusahaan yang kami banggakan. Jadi kami nggak bisa berpikir, nggak siap mental kalau orang membicarakan wah IFA tutup. Jadi kami juga kami belum putus asa untuk mencari celah-celah bisnis apa untuk bisa mempertahankan. Tapi singkat cerita 2019 kami resmi tutup. Dan karena bisnis kami adalah fashion, di antaranya ada baju, sepatu. Nah, yang bicara sepatu, dompet, tas itu bahan bakunya itu kulit. Di mana bahan bakunya itu ada umurnya. Jadi kalau misalnya 3 tahun nggak dijual, itu akan pecah. Jadi kalau di gudang nilainya 20 miliar, maka dalam 2 tahun 20 miliar itu nilainya menjadi 0. Kalau bisa jual harga bahan baku, ya itu masih bisa beruntung. Jadi semua saldo untuk memberi pesangon pegawai, maka betul-betul habis, kami jual aset, jual gedung kantor untuk menutupi semua kewajiban. Di masa krisis itu pun bahkan saya harus menjual mobil pribadi untuk anak saya yang sekolah di Melbourne itu supaya bisa lulus selesai, nggak berhenti di tengah jalan. Itu kerugian terbesar atau kebangkrutan yang kami alami gara-gara milenial. Kalau Bapak Ibu sekarang ngetik di Google, dulu ketik di Google tahun lalu milenial kills everything. Sekarang bisa ketik di Google COVID kills everything. Itu sudah muncul. Jadi sudah muncul dari para pakar analisa ekonomi, dari konsultan yang membuat daftar produk, jasa, bisnis yang akan mati gara-gara COVID dan COVID. Di era new normal itu daftarnya sudah ada, maka jangan buka jenis usaha itu. Nah, saya mau berbagi pengalaman saja bagaimana kami mengalami kebangkrutan yang besar sekali, yang paling kami banggakan dan nilai kebangkrutannya luar biasa. Maka kalau saya bertemu dengan Full Gospel dan saya bercerita mengenai tutupnya usaha dan besarnya yang hilang, maka saya berkata begini, aku ini kalau nggak gila itu udah mujizat. Jadi kalau saya masih waras hari ini, jadi sebenarnya tahun lalu udah bangkrut. Jadi waktu saya tahun lalu datang ke studionya Pak Hendrata itu lagi stres-stresnya tuh Pak, ngadepin demo buruh, ngadepin DPRD datang, polisi datang, dari serikat buruh datang. Wah itu masalah lagi puncak-puncaknya. Kehilangan bisnis itu kan kehilangan kehidupan yang utama lagi. Jadi itu tidak mudah. Ya, namun demikian ya kita puji Tuhan ya. Kami mengenal Pak Jarod juga cukup dekat. Kami melihat hidup Bapak diberkati Tuhan loh. Amin. Dan saya percaya juga banyak orang juga melihat kehidupan Bapak diberkati Tuhan. Nah, satu pertanyaan Pak saya mau tanyakan. Biasanya kalau bisnis terganggu, itu pasti hubungan suami istri akan terganggu. Nah,
suami pasti akan marah dengan istri, mungkin bukan istri yang salah, tetapi karena adanya emosi yang tidak tersalurkan, Dilampiaskan ke pada istri. istri, atau mungkin kefrustasian, sehingga istri kemudian dalam kehidupan yang kemudian dulu luar biasa, enak, nyaman, sekarang susah, menderita, saling nyalakan istri kamu laki-laki nggak becus dan yang lain-lain. Nah ini maaf nih, pernah terjadi nggak dalam keluarga Bapak? Ya, biasanya memang begitu ya, ketika ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Jadi itulah nasib laki-laki. Ya enggak semua laki-laki lah Pak, karena kan enggak semua perempuan seperti itu. Tapi ini nggak ngalami. Jadi kebanyakan begitu, tapi saya nggak ngalami begitu. Jadi begini, karena ya ada untungnya lagi, sekali lagi ada untungnya. Saya itu menikah tahun 90 dan berangkat dari kemiskinan. Jadi ketika kami berjuang bersama-sama ke Jakarta, merantau, mengadu nasib di ibu kota yang katanya lebih kejam daripada Ibu Tiri ini, dan ternyata memang benar. Kami hidup dari kemiskinan, jadi kami sama-sama berjuang, menderita, lalu akhirnya sukses. Dan kami membangun komunikasi. Jadi kan namanya bangkrut itu tidak ada yang tiba-tiba. Kan 3 tahun sebelum bangkrut kami sudah konsultasi dan konsultan ekonomi mengatakan bahwa bisnis MLM itu udah sunset. Jadi kita juga udah berkomunikasi nih, ini kayaknya nih nggak bisa terus seperti ini. Terus, lalu apa solusinya? Ya kita akan mencoba buka platform. Jadi tahap demi tahap itu istri mengikuti. Jadi seketika akhirnya mengambil keputusan tutup pun itu keputusan yang istri ketahui. Memang saya kongsian. Jadi di bisnis itu, di IVA ini saya dengan kongsi saya istrinya nggak terlibat dan saya istri nggak terlibat. Tapi kita di rumah suami istri, kita saling melibatkan diri di mana keputusan itu bersama-sama. Jadi benar-benar kami menghadapi kebangkrutan itu, kalau dari sisi pernikahan kami tuh biasa saja, karena jadi konsep itu sebenarnya adalah janji nikah bahwa kita akan hidup bersama dalam suka dan duka. Jadi ketika perusahaan sudah mulai ada tanda-tanda nggak kuat menghadapi keadaan yang memang bukan kesalahan kita sebenarnya, maka nggak saling menyalahkan. Millennial kills everything itu memang daftar bisnis yang akan ditutup oleh keadaan. Setuju nggak setuju, percaya nggak percaya, itu akan terjadi. Makanya tadi saya katakan, kalau gitu coba ya, jangan sampai tidak siap, masuk Google dan ketik COVID kill everything. Itu ada daftarnya usaha, bisnis, produk, jasa yang diperkirakan akan mati dalam era new normal. Oke. Nah, waktu itu saya mengerti benar hal itu dan kita sudah full inform kepada istri, sehingga akhirnya kita tuh sepakat begini. Kita sudah berandai-andai, kalau ini bisnis IVA tutup, maka apa yang kita jalankan? Ya kita akan tekuni Happy Holy Kids sekolah. Karena edukasi itu sustainable, walaupun sekarang ini muncul masalah baru lagi gara-gara COVID ini. Kalau sekolah di rumah ini tentu sekolah ada masalah. Tapi ketika suami istri itu sehati, saling mencintai, masalah apapun pasti bisa dihadapi bersama-sama. Jadi kita ini berdua agak lebay ya, berkata begini, apa sih masalah yang tidak bisa dihadapi oleh 2 orang yang saling mencintai? Iya. Karena kan itu ada ayatnya, Pak. 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000. Amin. Karena sudah ada ayatnya dan itu sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi itulah sebenarnya yang kami hidupi. Kami menghidupi firman Tuhan dan ternyata benar. Ketika kami berdua bersama-sama menghadapi, kami sanggup ya. Nggak perlu edian, nggak perlu gila, tetap parah. Nah, jadi Pak Jarot ini pernah mengalami bisnis yang di-kill sama milenial tahun lalu. Terus tahun ini sedang menghadapi bisnis yang akan di-kill sama COVID apa enggak nih? Bapak bisa ceritakan dikit pengalaman tentang Happy Holy Kids ya? Karena sekarang ini kan memang tahun ajaran baru akan dimulai kembali. Dan ini sudah banyak banget mama-mama yang ngomel-ngomel yang pokoknya nggak mau kalau online. Uang sekolahnya harus diskon karena kan fasilitas sekolah nggak dipakai dan lain sebagainya. Apakah Bapak juga mengalami hal yang serupa? Iya, kan pemerintah ini kan PSBB diperlonggar atau new normalnya itu kan bertahap ya. Jadi misalnya yang sekolah dulu tuh yang kuliah, lalu SMA, yang TK belum jelas kapan, katanya Juli, katanya akhir awal tahun depan. Nah, kalau misalnya makin ditunda kan, kan itu kan berarti kan ada kemungkinan bahwa sekolah itu akan ditutup. Nah, kalau misalnya makin ditunda kan, kan itu kan berarti kan ada kemungkinan bahwa sekolah itu akan ditutup. Nah, kalau misalnya makin ditunda kan, kan itu kan berarti kan ada kemungkinan bahwa sekolah itu akan ditutup. Nah, kalau misalnya makin ditunda kan, kan itu kan berarti kan ada kemungkinan bahwa sekolah itu akan ditutup. Nah, kalau misalnya makin ditunda kan, kan itu kan berarti kan ada kemungkinan bahwa sekolah itu akan ditutup. Nah, kalau misalnya makin ditunda kan, kan itu kan berarti kan ada kemungkinan bahwa sekolah itu akan ditutup. Nah, kalau misalnya makin ditunda kan, kan itu kan berarti kan ada kemungkinan bahwa sekolah itu akan ditutup. Nah, kalau misalnya makin ditunda kan, kan itu kan berarti kan ada kemungkinan bahwa sekolah itu akan ditutup. Nah, kalau misalnya makin ditunda kan, kan itu kan berarti kan ada kemungkinan bahwa sekolah itu akan ditutup. Nah, kalau misalnya makin ditunda kan, kan itu kan berarti kan ada kem
murid yang TKB sekarang udah wisuda, yang baru belum masuk kan, karena yang kalau mereka sekolah di rumah ngapain didaftarkan sekarang, ya daftarin aja nanti awal tahun depan. Nah, berarti kami ada kendala bahwa ada 6 bulan murid berkurang sejumlah yang di wisuda, padahal biasanya bulan Juli itu kan tambah murid baru. Tambah murid baru berarti ada income yang berupa uang pangkal dan SPP. Nah, itu membuat operasional sekolah memang menjerit. Jadi saya punya sekolah 2 cabang, tapi franchise kami ada 66. Nah, kami juga harus mengurus yang cabang-cabang yang lain ini supaya bisa survive bersama-sama. Tapi ya puji Tuhan, kalau kami lihat memang sekolah bukan termasuk yang, apalagi playgroup TK itu yang kills by COVID, tapi akan cukup menderita. Jadi butuh kreativitas. Ya. Beberapa cabang, akhirnya kami punya cabang kan 66. Ini kami saling berbagi. Karena ada cabang yang kreatif sekali sehingga orang tua murid berpikir bahwa mereka ikhlas tetap membayar SPP karena kegiatannya masih ada kok, bukan libur tapi belajar di rumah. Jadi sekarang ini kami lagi antar cabang berbagi tips sehingga kami percaya kalau untuk sekolah ini kami akan menghadapi ya keluar sebagai pemenang. Mantap. Ya Pak, sebelum kita masuk break, kita mau tanya nih, tadi tentang kebangkrutan itu dengan 200 miliar atau mungkin lebih ya. Nah, kadang-kadang kan istilahnya kita bicara tentang push power syndrome nih. Nah, ada orang-orang yang pada waktu misalnya dia menjadi orang kaya, bahkan mungkin enggak lagi ratusan miliar, tapi mungkin triliunan. Tetapi karena bisnisnya mungkin terimbas karena COVID dan kemudian sudah bangkrut nih. Nah, tips apa yang Bapak bisa berikan kepada mereka supaya dalam push power syndrome ini mereka nggak mati gitu loh, sebelum istilahnya dalam tanda kutip Tuhan izinkan untuk mereka mati, bukan karena mati karena COVID, tapi karena mati karena nggak kuat nanggung beban. Iya, tidak mudah untuk kaya lalu tidak kaya lagi. Yes. Atau misalnya dulu punya jadi direktur tiba-tiba kena PHK ya. Jadi itu stres bukan karena mati, bukan karena COVID-nya, mati karena stresnya. Jangan sampai makanya saya nggak mau mati gara-gara stroke ya, gara-gara kehilangan duit, gara-gara usahanya tutup gitu ya. Tambah gimana lagi tuh Pak Jarod udah mati tuh, yang banyak ketawa itu. jadi begini ya, saya mau kasih tips hidup ini tidak selalu yang seperti kita harapkan, tapi ada kekuatan dari Tuhan untuk menjalani setiap kehidupan. Nah, untuk bisa kuat itu harus selalu kembali kepada esensi. Jadi misalnya ketika kebakaran, maka mencari kekekalan. Ketika usaha ini tutup, maka saya udah mulai bilang sama istri ya, kita pensiun lah, kita melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Dan rupanya gara-gara saya bangkrut kan saya jadi nganggur kan, sehingga bisa banyak melayani. Tapi rupanya banyak yang bersuka cita loh. Jadi begini, Pak bisa melayani kami? Bisa. Bukan kali ini Pak, bisa. Hari ini Pak, bisa. Bukan minggu Pak, bisa. Loh Pak, kok sekarang Bapak mudah bisa terus. Lalu saya bilang, iya sejak usaha saya tutup saya bisa melayani. Wah puji Tuhan kalau begitu Pak. Berarti kalau dilihat dari sisi positifnya Bapak ini sudah mencapai financial freedom loh. Ya sebenarnya dengan kebangkrutan yang utama itu jadi berat. Karena begini, itu kan MLM di mana sistemnya sendiri sebenarnya bisa untuk pensiun kalau itu mesti jalan terus. Nah sekarang ini kan induknya yang mati. Jadi sebenarnya ya kalau bicara financial freedom saat ini terutama karena anak-anak sudah semuanya lulus dan bekerja, ya sehingga kita paling nggak ada beban hidup. Tapi untuk kami berdua bisa hidup, ya tidak ada tabungan atau bunga yang kita misalnya orang punya deposito lalu bunganya bisa untuk hidup. Kami nggak punya tabungan dalam arti ya passive income, nggak ada passive income-nya. Tinggal sekolah yang kita kelola ini. Jadi yang bisa pakai untuk hidup ya. Tapi kalau dulu saya pikir kalau MLM itu bisa diwariskan menjadi go public, nah itu bisa untuk passive income. Tapi sekarang betul-betul nggak ada. Nah makanya menghadapi keadaan yang tidak kita harapkan sama sekali, saya mengharapkan sebenarnya saya punya rencana itu perusahaan ini go public, lalu diwariskan kepada anak bisa memperbesar menjadi internasional perusahaan, belum diwariskan udah tutup duluan. Wow. Maka kita emang hidup ini gini ya, kita punya rencana, tapi pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik atau rencana yang mulia. Jadi saya mencari kehendak Tuhan dalam arti gini.
ketika beberapa orang ada yang senang, dalam arti saya bukan menganggap wah ini orang bagus kok senang gitu, tapi saya nangkep ada kayak ting gitu loh. Ya memang dari dulu saya rindu melayani, dan dari dulu pun juga pelayanan gitu ya. Dan menurut saya sebelum saya bangkrut pun atau saya bukan full time pun, mungkin kalau misalnya dihitung dengan pendeta full timer sebulan khotbah berapa kali sih gitu. Waktu bisnis saya hebat juga saya khotbahnya mungkin lebih banyak daripada seorang pendeta full timer. Orang yang full timer nulis buku setahun nulis berapa sih? Saya sambil bisnis pun nulis lebih banyak lagi juga gitu. Wow. Tapi dengan tutupnya usaha, saya jauh lebih fokus. Saya bisa pendalaman Alkitab lebih tenang. Lalu kalau sekarang ini bisa tiap hari Zoom dengan materi yang baru juga, saya pagi siang bisa persiapan yang lebih apa. Jadi itu saya anggap seperti ya saya akan bahagia dengan betul-betul sebagai hamba Tuhan yang melayani. Mantap. Dan dulu kan gini mikirnya, memang saya dulu mikir begini, IFA ini besar, go public, menjadi sumber income, lalu saya bisa melayani dengan bebas. Itu kan kemauan saya. Iya. Tapi tiba-tiba sumber income-nya mati gitu kan. Jadi benar-benar saya harus cukup rendah hati untuk melayani dan hidup dari pelayanan. Itu nggak gampang. Dulu kan kalau kita terima persembahan, ya saya ambil, nanti sampai di kantor saya kasih yayasan, ini ya buat pelayanan ke Mentawai gitu. Ya sekarang masih dicampur antara buat Mentawai atau buat hidup juga. Tapi nah di situ kayak ada post power syndrome-nya. Dulu kita merasa begitu hebat, begitu mulia, kita bisa melayani tanpa motivasi apa-apa, duitnya kita kasih yayasan. Sekarang nih jujur nih, kita makan dari uang persembahan, itu di situ ada rasa sedihnya sebenarnya. Jadi kayak itu yang kita sempat gak siap. Tuhan, aku makan dari persembahan. Jadi kayak ini bukan impian saya, ini bukan impian saya. Tapi itu yang harus saya telan, dalam arti benar-benar saya makan nasi ini duit persembahan ini. Iya, tapi itu sepertinya proses perendahan hati ya Pak, karena di Alkitab pun ada ayat yang bilang bahwa orang-orang yang mengabarkan Injil akan diberi makan oleh Injil. Jadi itu sah-sah aja mestinya. Itu pergumulan yang malah tadinya karena dia pernah punya uang 250 miliar. Iya. Kalau uangnya cuma 25 juta atau 2.500.000 itu mudah diterima. Ini 250 miliar. Biasanya memberi, sekarang menerima gitu ya. Pak Jarot, nanti kita akan lanjut lagi setelah break ya. Ya, tapi ya Tuhan izinkan. Mantap, keren Pak. Kita akan lanjut setelah break ya Pak. Nah, pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan untuk pemirsa sekalian. Seorang istri beberapa saat yang lalu mengirimkan permohonan doa kepada kami, dan setelah kami doakan dia mengirimkan SMS seperti ini. Shalom, good news, puji Tuhan, sekarang hubungan rumah tangga saya dipulihkan. Sebelumnya suami saya pergi tanpa kabar selama berbulan-bulan. Tapi akhirnya dia sudah kembali ke rumah dan hubungan kami mulai membaik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Dan karena kami percaya doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Selama nafas kehidupan ini masih dipercayakan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, artinya tugas kita belum selesai. Maka percayalah, kalau misalnya selama ini ada omset yang turun, ada rumah yang terbakar seperti tadi narasumber katakan. Waras menghadapi new normal hanya di Good News Program. Nah, kembali kepada narasumber kita Pak Jarot Wijanarko. Pak, ini sebagai penutup, bisakah Bapak memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah yang saat ini masih berusaha untuk kembali ke new normal ini dan mempertahankan kewarasan mereka? Silakan Pak. Ya, kita harus sadar bahwa hidup ini tidak selalu yang seperti kita harapkan.
tetapi percaya bahwa kita punya Tuhan yang melampaui segala keadaan, yang akan memberi kita kekuatan untuk mengatasi keadaan apapun juga selama kita berharap kepada Tuhan. Percaya bahwa semua keadaan ini akan membawa kita pada karakter yang lebih baik, yang itu jauh lebih berharga daripada harta benda. Kita bisa kehilangan harta benda, tapi selama kita punya Tuhan dan punya harapan, maka pemulihan itu pasti terjadi. Saya waktu hari-hari pandemi itu senang sekali dengan kisah Ayub, dan lewat sosmed saya bercerita banyak mengenai Ayub karena cukup menarik, karena Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Jadi saya pun tidak mau mati dalam keadaan gila gitu ya, tapi saya mau tetap waras, dan saya masih berharap bahwa suatu saat Tuhan akan membuat semuanya indah, bahkan jauh lebih indah. Pasti yang saya sangat harapkan adalah saya tetap berkenan kepada Tuhan, dan dalam hidup new normal ini bisa memberi kekuatan kepada banyak orang, karena itulah yang mengandung nilai-nilai kekekalan yang memberikan makna dari kehidupan ini. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Jarot atas Jarot. waktunya. Kami sangat diberkati loh Pak Jarot. Jangan kapok-kapok ya untuk selalu mampir di Good News Program. Ini kita secara digital salaman dulu Pak. Terima kasih. Pelukan dulu dengan Pak Jarot. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Ya, kita lihat firman Tuhan. Saya percaya bahwa episode ini sudah menjadi berkat buat Anda semua. Buka bersama dengan saya dalam kitab Mazmur 27. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Dengar baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, dari sini kita lihat dulu pemirsa sekalian bahwa Daud punya kepercayaan yang sangat perkasa sekali. Bukan karena kondisinya baik selalu, tetapi karena kita tahu Daud juga sama manusia seperti saudara dan saya. Di dalam musim-musim kehidupan Daud, saya percaya tidak selamanya dia itu merasakan menjadi orang yang paling hebat. Kalau kita mempelajari kehidupan Daud, ada kalanya di mana dia bahkan jatuh dalam dosa. Ada kalanya bahkan dia pernah mengalami setback di dalam kehidupan. Tetapi melihat hal ini menarik sekali karena dia mengatakan bahwa Tuhan adalah benteng hidupku. Nah, siapakah benteng kehidupan saudara? Siapakah kekuatan saudara? Apakah selama ini kebesaran keluarga saudara, ketenaran, kepopuleran, kekayaan, rumah besar, harta benda yang bergelimpangan? Tetapi pada waktu semua itu tidak ada, kita harus masuk dalam satu ujian kehidupan. Mari kita lihat ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hidup pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ayat 5. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya dalam waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di dalam kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ya, pemirsa sekalian, narasumber tadi sudah mengatakan bahwa COVID kills everything. Yang dimaksud adalah dalam bisnis. Tetapi jangan sampai COVID ini membunuh sukacita kita. Jangan sampai COVID ini membunuh damai sejahtera kita. Bahkan Rasul Paulus suatu kala dalam satu ayat firman Tuhan mengatakan bahwa damai sejahtera kita sebagai anak-anak Tuhan ini melampaui akal pikiran sehat manusiawi kita. Kita tahu bahwa hari-hari ini damai sejahtera itu harganya sangat mahal sekali. Semalam bahkan saya mendengar ada seorang kawan baik saya, sahabat saya dulu waktu saya sekolah. Adiknya kemarin siang baru meninggal karena COVID. Seseorang yang cukup terpandang di kota di mana saya berasal. Keluarganya secara finansial sangat kaya raya sekali. Uang tidak pernah ada masalah. Mau makan apa bisa. Mau pergi liburan kemana bisa. Rumah sangat besar, istri masih muda, dia juga masih muda, anak-anak masih muda. Tetapi satu kali karena Tuhan izinkan ada COVID yang menyerang. Sehingga akhirnya dia meninggal kemarin. Nah pemirsa sekalian kita tahu memang benar. Makanya jadikan Tuhan sebagai kubu benteng pertahanan kita. Hidup kita ini sementara saja.
Memang kalau Tuhan masih izinkan, kita masih bisa hidup sampai usia 80 tahun, 90 tahun, 120 tahun. Tentunya inilah cita-cita kita semua. Tetapi kita tahu bahwa penulis kehidupan inilah Tuhan, bukan manusia. Selama nafas kehidupan ini masih dipercayakan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, artinya tugas kita belum selesai. Maka percayalah, kalau misalnya selama ini ada omset yang turun, ada rumah yang terbakar seperti tadi narasumber katakan, ada bisnis yang harus bangkrut, percayalah bahwa Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Singkirkan jauh-jauh intimidasi, tuduhan-tuduhan daripada iblis yang mengatakan, tuh lihat, kamu sudah pelayanan, kamu sudah menyumbang, kamu sudah berbaik hati, kamu sudah percaya, kamu sudah doa puasa, sudah memberikan persepuluhan, tetapi lihat hidupmu, ternyata Tuhan gak perkenan kepada kamu. Jemaat sekalian, pemirsa sekalian dengar baik-baik. Katakan kepada iblis, hai iblis, tutup mulutmu. Karena aku tahu bahwa ada tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah mengorbankanku. Bahwa segala sesuatu ini Tuhan yang punya. Kalau kita menjadi kaya, kita menjadi terkenal, menjadi makmur, kita tidak boleh mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Kalau saat ini Tuhan izinkan kegagalan terjadi, percayalah bahwa berarti kita tidak boleh menanggung kegagalan itu atas beban mental ini menjadi beban kita pribadi. Tetapi justru firman Tuhan mengatakan, serahkan khawatirmu, serahkan ketakutanmu, serahkan bahkan kegalauan hidupmu. Karena Tuhan punya rencana yang sangat dahsyat. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda siap untuk menjadi waras, memasuki atau menghadapi norma-norma yang baru? Saya punya kepercayaan selama Tuhan masih izinkan adanya nafas kehidupan di dalam raga saya, maka saya tahu bahwa Tuhan pasti selalu memegang kendali. Dia berdaulat. Yang percaya katakan amin. Amin. Bukan saja berdaulat, tetapi saya mempunyai kerinduan untuk melihat bagaimana anak keturunan saya itu akan menerima tongkat estafet yang Tuhan akan izinkan untuk saya serahkan kepada mereka. Saya mempunyai kerinduan untuk melihat bagaimana anak saya yang besar akan diwisuda, anak saya yang kecil akan diwisuda. Saya mempunyai kerinduan untuk melihat bagaimana nanti mereka suatu hari satu persatu akan menikah. Saya mempunyai kerinduan bahwa suatu kali saya akan menimang cucu-cucu yang dihasilkan oleh mereka. Saya mempunyai kerinduan bahwa suatu hari kaya ataupun miskin, saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan tidak akan pernah lewatkan begitu saja daripada kehidupan saya. Sehingga kami sekeluarga masih bisa tetap melayani Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Anda diberkati dengan episode ini. Kalau Anda diberkati, jangan lupa bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu berkuasa. Yuk bersama-sama dengan kami kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami serahkan setiap pemirsa Good News Program dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau yang memegang kendali kehidupan kami, bukan kami. Kami selama ini merasa bahwa saya yang pegang kendali Tuhan. Ampuni kami kalau ini yang menjadi sikap hati kami, tetapi malam ini atau hari ini kami mau bertobat. Kami mau belajar menyerahkan kendali hidup ini ke dalam tangan-Mu. Seperti apa yang bahkan Daud tadi katakan, Engkau adalah kubu benteng daripada pertahananku. Sama seperti apa yang Ayub bahkan pernah katakan, Engkau yang memberi, Engkau pula yang punya hak untuk mengambil. Tuhan, kami minta biarlah kerajaan-Mu datang di bumi seperti di surga. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memegang kuasa atas jagat raya dan semua kehidupan ini. Memberkati pemirsa sekalian, Engkau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau waras, Engkau akan melihat bagaimana rencana Tuhan yang besar, yang mulia, yang dahsyat itu akan digenapi di dalam kehidupan saudara. Engkau terima sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa Tuhan berkuasa. Bersama dengan kami katakan, amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Yes. Kami percaya Anda diberkati sama seperti kami di studio juga diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya untuk pamit undur dari hadapan pemirsa. Kita akan jumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Dan jangan lupa kalau Anda sudah diberkati dengan episode yang satu ini, Anda boleh subscribe dari YouTube Anugerah Ministries, atau Anda boleh share ulang, kasih tahu supaya apa yang kami bicarakan bersama dengan narasumber hari ini boleh bersama-sama menjadi berkat buat Anda. Oke?
Dari tempat ini kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.